Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang benda yang terbuat dari plastik, kayu, dan juga kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Rabu tanggal 30 September 2020. Bertemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar tentang tematik, yaitu tentang benda-benda di sekitar kita. Kali ini kita akan belajar tentang benda-benda yang terbuat dari plastik, dari kertas, dan juga dari kayu. Yang pertama yaitu tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Kemarin kita belajar tentang macam-macam benda dari bahannya. Hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang terbuat dari bahan kayu. Contohnya apa? Nih, kebetulan di belakangnya Ustazah ini, pintu Ustazah ini terbuat dari kayu jati. Kemudian Ustazah juga punya lagi ini untuk memasak. Ini juga terbuat dari kayu. Kemudian ada lagi ini kursinya Ustazah. Sebentar ya. Ini kursinya Ustazah. Ini juga terbuat dari kayu. Pertama kali ketika kayu masih berupa pohon, bagaimana Ustazah sehingga bisa diolah menjadi bahan-bahan seperti ini, menjadi benda-benda di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan oleh manusia? Langkah-langkahnya yang pertama adalah pohon itu ditebang dulu. Setelah ditebang berupa log itu gelondongan kayu yang besar-besar begitu ya. Kemudian dimasukkan ke pabrik, ke penggergajian, nanti akan dipotong. Potong-potong, ada yang berupa lapisan, ada yang masih berupa log yang agak besar begitu gitu ya, bagian-bagian yang agak besar. Setelah itu kemudian biasanya itu langsung dibawa ke pengrajin. Kalau sudah dibawa ke pengrajin. Jadi pengrajin nanti kemudian direndam, kemudian dijemur. Kelebihan dari benda-benda yang terbuat dari kayu seperti ini teman-teman, yang pertama itu dia mudah dibentuk. Kenapa mudah dibentuk? Karena kalau dari kayu kita bisa mengolah mau dibentuk seperti apa. Ya, tentunya dengan peralatan yang kita punyai yang dibutuhkan oleh pengrajin begitu ya. Yang kedua, ini bisa bertahan sampai ratusan tahun. Lama sekali teman-teman. Pintunya Ustazah ini sudah lama, ini sudah sampai buyutnya Ustazah Nisa. Kira-kira usia pintunya Ustazah ini sudah sampai sekitar 140-an tahun. Nah, itu tadi kelebihan dari kayu. Kemudian kelemahannya, tapi selain memiliki kelebihan, benda yang terbuat dari kayu juga memiliki kelemahan teman-teman. Yang pertama, kelemahan dari bahan kayu yaitu mudah terbakar. Karena itu dari kayu ya, jadi api itu mudah terbakar. Kalau kena api mudah terbakar. Yang kedua, yaitu rawan akan jamur dan juga serangga atau rayap. Ada beberapa pohon ini hanya jati yang bisa bertahan ya. Kalau kayu-kayu yang lain itu biasanya dia tidak bertahan lama. Ada yang namanya serangga rayap ataupun rotor gitu ya. Itu pasti dia akan makan kayu tersebut gitu. Salah satu kelemahannya akan menunjukkan benda yang terbuat dari kayu, salah satu kelemahannya yaitu rawan terhadap serangga ya. Ini contohnya, Ustazah punya dua bulat ya, ini dari kayu, sama-sama dari kayu. Kelemahannya yang kedua tadi, kelemahan dari bahan benda ya, dari bahan kayu itu mudah terkena serangga atau rayap. Ini teman-teman lihat teman-teman ya, dilihat
lihat ini. Tuh. Ini benda ini sudah dimakan sama rayap. Begitu. Itu tadi kita belajar tentang benda yang ada di sekitar kita yang terbuat dari kayu, ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Sekarang kita lanjut untuk ke bahan-bahan yang terbuat dari kertas. Benda yang kedua yang akan kita pelajari yaitu benda yang terbuat dari kertas. Ustazah punya contoh benda-benda yang ada di sekitar kita, ya. Yang pertama ada buku, kemudian ada kertas, kemudian juga ini ada buku juga. Ini Ustazah juga punya buku tahqiq untuk Ustazah. Benda-benda di sekitar kita banyak yang terbuat dari kertas, ya. Selain itu ada kardus minuman, kardus makanan itu juga terbuat dari kertas. Kertas itu terbuat dari apa, Ustazah? Kertas itu terbuat dari pohon juga, teman-teman. Karena itulah kenapa penggunaan kertas itu bisa terurai dengan baik, dengan cepat daripada plastik. Kita menuju ke kelebihan dan kekurangan dari bahan yang terbuat dari kertas, ya. Yang pertama yaitu kelebihan dari bahan yang terbuat dari benda yang terbuat dari kertas, yaitu dia mudah menyerap cairan, baik itu minyak, kemudian ada juga air, itu mudah terserap, ya. Makanya ada produk, salah satu benda itu, ya, tisu itu kan juga bisa menyerap minyak dan menyerap air. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua itu juga bisa digunakan sesuai kebutuhan kita, mudah dibentuk sesuai kebutuhan kita, ya. Kan kardus makanan, kotak kardus itu kan awalnya bukan kotak kardus begitu, ya, berupa lembaran, itu bisa kita bentuk. Itu kedua kelebihan dari bahan kertas. Selain memiliki kelebihan, tentunya juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari benda yang terbuat dari bahan kertas seperti pada kayu, bahan kertas juga mudah terbakar. Kelemahannya itu mudah terbakar. Kelemahan yang kedua, untuk penggunaan kertas itu karena dia memanfaatkan bahan alam itu, sehingga kita perlu untuk meminimalisir, kita menjaga kelestarian alam kita. Maksudnya menjaga bagaimana? Ketika kita ada pabrik atau pengolahan kayu untuk dibuat kertas, maka kita perlu untuk menanam kembali. Bukan tidak boleh memanfaatkan, boleh, ya. Karena kertas itu mudah terurai, ya. Mudah terurai. Jadi setelah dibuang itu nanti bisa menjadi tanah lagi, begitu. Tapi untuk membuat kertas itu perlu menebang pohon banyak, sehingga kita setelah memanfaatkannya juga harus menanam kembali agar generasi setelah kita nanti, kalau teman-teman sudah besar, sudah tua, sudah meninggal, ada anak-anak kita nanti itu mempunyai pohon untuk dijadikan kertas juga. Selanjutnya kita akan membahas tentang benda-benda yang terbuat dari plastik. Benda yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu benda yang terbuat dari plastik. Di sini Ustazah punya ini centong untuk nasi. Kemudian ini tempat ada wadahnya susunya adik Alisa. Kemudian Ustazah ambilkan lagi, ya, benda-benda yang terbuat dari plastik. Pulpennya Ustazah, spidol. Kemudian ini tempat ini juga dari plastik. Benda-benda yang terbuat dari plastik itu juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, kelebihannya adalah plastik itu tahan lama. Jadi plastik ini dia itu tahan lama, teman-teman. Ya,
tahan lama, dia lebih awet daripada benda yang terbuat dari kayu. Kayak tadi, ini punyanya Ustazah ini sudah begini ya, lihat deh, sudah begini. Plastik itu awet, lebih awet gitu. Kelebihan yang kedua yaitu dia tidak mudah menyerap air, dia tahan air. Jadi benda-benda yang terbuat dari plastik itu dia bisa tidak kalau kena air itu airnya tidak nempel di bendanya. Selanjutnya kekurangan dari plastik seperti pada kertas dan juga kayu, plastik ini sangat mudah terbakar karena dia dari plastik sehingga dia mudah terbakar. Kemudian kelemahan yang kedua ini yang harus menjadi PR kita, apa itu sampah plastik. Jadi kalau kita makan bungkusnya itu ya, makan ada bungkus-bungkus apa begitu ya, itu sampah plastik itu tidak mudah terurai. Ini salah satu kelemahan dari benda yang terbuat dari plastik. Selain dia mudah terbakar, yang kedua yaitu dia tidak mudah terurai. Kalau dia sudah tidak digunakan, sampah berupa sampah, maka susah untuk terurai teman-teman. Maka itu sekarang ini lagi ada gerakan untuk kita menghindari benda-benda yang terbuat dari plastik untuk lingkungan kita. Jadi kalau tanah kita sudah banyak sampah plastiknya, itu tidak baik untuk pertumbuhan tumbuhan. Sedangkan tumbuhan itu perlu untuk menjaga kelestarian kita, kelestarian alam kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Ada 3 hal ya. Tangannya begini, keliru saja 3 begini ya. Yang pertama yaitu reuse. Apa itu reuse? Re itu artinya kembali, use menggunakan. Jadi menggunakan kembali plastik yang bisa digunakan ya. Kemudian yang kedua yaitu recycle. Recycle itu apa? Mengolah kembali. Jadi kalau di sekitar teman-teman ada sampah plastik sekiranya bisa dipakai atau dibuat kerajinan, itu bisa digunakan. Itu salah satu cara kita untuk mengurangi sampah plastik. Yang ketiga yaitu reuse sudah, recycle sudah, reduce. Reduce itu mengurangi. Kita usahakan diri kita sendiri, dari diri kita sendiri dulu ya. Kita usahakan untuk mengurangi sampah plastik. Jadi kita berusaha menekan penggunaan plastik dalam kehidupan kita. Contohnya bagaimana Ustazah? Contoh ya yang paling sederhana, ketika kita belanja ke swalayan maupun ke pasar, teman-teman bisa membawa tas sendiri sehingga kita juga mengurangi sampah plastik. Oke, itu tadi teman-teman ya pembelajaran kita hari ini tentang benda yang terbuat dari kayu, kemudian dari kertas, kemudian dari plastik. Semua benda di sekitar kita itu banyak manfaatnya. Dari 3 benda itu masing-masing bahan dasarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nanti kelebihan dan kekurangannya ini tergantung cara kita dalam penggunaannya. Oke, kita lanjut lagi ya, mengenal benda-benda lagi di sekitar kita. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu recycle. Recycle itu apa? Mengolah kembali. Jadi kalau di sekitar teman-teman ada sampah plastik sekiranya bisa dipakai atau dibuat kerajinan, itu bisa digunakan. Itu salah satu cara kita untuk mengurangi sampah plastik. Yang ketiga yaitu reuse sudah, recycle sudah, reduce. Reduce itu mengurangi. Kita usahakan diri kita sendiri, dari diri kita sendiri dulu ya. Kita usahakan untuk mengurangi sampah plastik. Jadi kita berusaha menekan penggunaan plastik dalam kehidupan kita. Contohnya bagaimana Ustazah? Contoh ya yang paling sederhana, ketika kita belanja ke
ke swalayan maupun ke pasar, teman-teman bisa membawa tas sendiri sehingga kita juga mengurangi sampah plastik. Oke, itu tadi teman-teman ya pembelajaran kita hari ini tentang benda yang terbuat dari kayu, kemudian dari kertas, kemudian dari plastik. Semua benda di sekitar kita itu banyak manfaatnya. Dari 3 benda itu masing-masing bahan dasarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nanti kelebihan dan kekurangannya ini tergantung cara kita dalam penggunaannya. Oke, kita lanjut lagi ya, mengenal benda-benda lagi di sekitar kita. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum.